Nah, baik, di tempat ini kita akan ngobrol santai tentang internet, ataupun tentang teknologi dan semua hal yang membentuk hidup kita di era modern ini. Baik, saya Ramanita, saya sebagai host, dan saya kedatangan bintang tamu saya yaitu Intan Suhana. Halo. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dunia digital mengubah cara kita hidup. Coba deh kita pikir ya, 10 tahun yang lalu itu kalau mau pesan makanan kita harus menelpon restoran terlebih dahulu. Tapi di era sekarang itu kita sudah bisa memesan makanan melalui aplikasi, yaitu bisa melalui aplikasi Shopee Food ataupun melalui aplikasi Gojek. Karena di Gojek itu ada aplikasi untuk memesan makanan. Nah, di zaman sekarang tuh sudah lebih mudah lah ya untuk memesan apapun melalui era digital ini atau melalui teknologi. Tetapi perubahan ini bukan cuma soal kemudahan, teman-teman. Ada dampak besar juga di berbagai bidang, misalnya yaitu di bidang pekerjaan ataupun di bidang pekerjaan lah ya terlebih dahulu ya. Di bidang pekerjaan itu banyak profesi baru, yaitu seperti content creator. Karena di pekerjaan ini, di content creator ini, para 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 selebritis itu juga ya, ataupun apa, kayak vlogger tuh bisa menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan uang. Yang kedua itu ada pendidikan. Dulu kita tuh belajar harus bertatap muka. Nah, di zaman sekarang ini kita tidak tatap muka pun bisa melakukan pembelajaran, yaitu seperti menggunakan aplikasi Zoom ataupun kita bisa menggunakan video call lah ya, untuk melakukan suatu pembelajaran atau suatu kegiatan. Nah, makanya penting banget buat kita semua punya literasi digital supaya kita nggak cuma jadi pengguna, tetapi juga paham bagaimana menggunakan digital ini dengan baik. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan ya untuk Kak Intan ya. Yang pertama, Kak Intan, menurut kamu apa sih arti dunia digital itu sendiri? Kalau untuk sekarang ya, dunia digital itu artinya semua hal yang terhubung dengan internet, terus smartphone ataupun perangkat digital. Misalnya aplikasi yang kita buka, terus sistem cloud yang untuk menyimpan data-data, sehingga dapat disimpulkan ya, intinya tuh digitalisasi adalah proses mengubah aktivitas konvensional menjadi aktivitas teknologi supaya lebih efisien dan praktis gitu. Baik, yang kedua, kapan sih kita sadar kalau hidup kita itu udah benar-benar dikuasai oleh digital ini? Tentunya kita sadari saja dari diri kita sendiri ya. Kita tuh tiap menit ataupun tiap detik itu tidak bisa kan hidup tanpa HP gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang juga pun sudah merasakan sensasinya ataupun sudah merasakan bagaimana mereka hidup di bersamai dengan HP gitu kan. Tapi intinya ya, salah satu tandanya itu ketika hampir semua kebutuhan yang ingin kita dapatkan itu bisa dipenuhi lewat gadget ataupun smartphone kita kan, karena di situ tuh banyak banget yang bisa membantu kita, misalnya ingin pesan makanan, terus ingin mendapatkan tutorial apapun, misalnya tutorial bagaimana cara menghafal perkalian dengan cepat, terus memesan makanan lewat online gitu. Semuanya kan berada di sosial media ataupun di smartphone kita kan. Nah,
Terus dunia digital itu bukan lagi bersifat alternatif, tetapi sudah menjadi gaya hidup utama kita di era sekarang. Oke. Nah, baik, yang ketiga, apa keuntungan terbesar dari hidup di era digital menurut kamu, Kak Intan? Banyak banget ya tentunya ya. Tapi salah satunya itu informasi yang jauh lebih mudah kita akses gitu, seperti komunikasi kan, komunikasi bisa lewat video call, terus misalnya kita ingin melakukan via Zoom bersama teman-teman kita yang misalnya dia tinggalnya di negara lain. Terus apalagi kita tuh kuliah biasanya kan ada yang offline ya, biasanya dosen nggak sempat, jadi kita kan melalui via Zoom kan. Iya. Nah, jadi tentunya nih banyak banget ya yang bisa, keuntungan terbesarnya di hidup era digital sekarang gitu. Tapi selain itu banyak juga peluang karir dan bisnis orang yang seperti content creator tadi. Terus orang-orang yang biasanya jualan online kan bisa kan mendapatkan penghasilan juga kan. Apalagi tuh sekarang tuh bahkan aplikasi tersendiri pun sudah memiliki keuntungan kayak Facebook Pro. Iya, Nah, Facebook Pro. Banyak ya, Iya. kayak ibu-ibu zaman sekarang tuh sering banget Iya, buat betul. konten. Jadi tiap harinya tuh ibu-ibu sering kan buat konten, buat entah video apapun pasti ada lewat di beranda kita gitu. Nah, jadi peluang karir dan bisnisnya juga itu menjadi terbuka lebar dan tanpa batas lah gitu. Iya. Jadi itu banyak banget ya keuntungan di era digital ini. Iya, banyak Karena banget. di era digital ini kita tuh lebih mudah untuk bisa mencari pekerjaan, Iya, betul. ataupun kita bisa dengan mudah untuk melakukan penjualan di sosmed-sosmed. Iya. Biasa tuh kaitannya di zaman sekarang tuh banyak kayak orang-orang tuh melakukan live untuk Iya. mempromosikan suatu barangnya, Iya, betul, produknya tuh kan. Ya di Ah, TikTok karena Shop gitu kan. ya karena tuh udah banyak orang yang melakukan itu, karena banyak juga orang yang membelinya Iya, gitu kan. betul. Apalagi kan seperti yang tadi contohnya aja Facebook Pro kan, itu dalam satu video itu misalnya kalau misalnya penayangannya banyak kan otomatis orang yang orang pemilik akunnya kan yang mendapatkan uangnya gitu, sedangkan kita nih hanya untuk menonton, untuk sekedar menghibur saja sih begitu. Oke, Intan. Terima kasih ya. Ya. Nah, selanjutnya tapi di dampak, tapi kan tidak semua ya Kak Intannya mempunyai dampak positifnya. Di setiap itu pasti ada kan dampak negatifnya, itu apa Kak Intan, menurut Kak Intan? Dampak negatifnya itu misalnya tuh dari privasi ataupun keamanan kita. Nah, misalnya ya kita sering nggak sadar kalau data pribadi kita itu tersebar. Misalnya lah ya, kita mengepost sesuatu entah di Instagram ataupun di mana kan, nantinya itu mungkin di kita tuh tidak ada hal lainnya, tapi kita tidak tahu pendapat orang lain bagaimana. Misalnya mereka berpendapat kalau ini tuh hal negatif gitu, jadi dia tuh menyebarkannya ke teman-temannya, misalnya ini fotonya gini, ini tuh negatif tahu gitu. Nah, jadi itu privasi kita itu jadi tersebar gitu, dan keamanan akun kita juga bakalan jadi lebih jelek di mata orang lain gitu. Terus belum lagi isu kecanduan hoax ataupun filter bubble di media sosial. Terus jadi memang harus ada keseimbangan sih. Ya. Kalau Kak Intan ya, di sisi negatifnya itu banyak banget. Iya, banyak banget. Salah dalam menggunakan sosial media. Iya. Contohnya kayak kayak menggunakan sosial media itu untuk ngeviralin sesuatu yang tidak disukainya, tuh kan. Betul. Terus kayak banyaknya berita hoax, Iya. sehingga orang tuh mudah percaya tanpa mencari tahu lebih lanjut. Betul. Baik Kak Intan, yang terakhir tuh apa sih tips buat kamu agar tetap sehat dalam menggunakan
teknologi di era digital ini? Oke, tips saya itu yang saya terapkan untuk sekarang ya. Saya ingin mencoba sehari tanpa bermain gadget. Nah, jadi dalam satu hari itu nanti saya akan mencoba bersosialisasi di lingkungan sekitar saya, terus mencoba bergaul lagi bersama teman-teman saya, sehingga bisa nantinya tuh bisa membuat saya tuh sadar akan besarnya pengaruh gadget terhadap dunia kita sendiri gitu. Terus kita tuh dalam sehari itu nanti ingin mencoba melakukan hal-hal seperti dulu lagi, seperti membantu orang tua, terus melakukan hal-hal positif, entah itu mulai dari belajar, mencari pengalaman yang baru, entah itu dari apa ya, mengajari anak-anak les kayak apa kayak gitu, seperti itu. Oke, baik. Uh, pesannya buat anak-anak zaman sekarang itu berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media dan harus bijak dalam dan harus bijak dalam menggunakannya, karena itu sosial media itu luas, bisa dilihat semua orang, maka itu kita harus dengan baik dan benar untuk menggunakannya. Nah, buat anak-anak zaman sekarang itu jangan terlalu kecanduan sama gadget, karena itu bisa merusak moral kita ya, terutama ya, karena kurangnya kayak komunikasi dengan orang sekitar, kurangnya bersosialisasi dengan tetangga, itu kurang bagus lah ya. Dan untuk zaman sekarang dan juga attitude tuh anak sekarang tuh sudah berkurang ya, menurun sekali. jauh beda dengan zaman kita yang dulu. Apalagi tuh sekarang tuh di sosial media ataupun di internet lah ya, nggak mudah untuk mencari sesuatu yang bersifat hal negatif gitu. Benar, anak-anak zaman sekarang tuh lebih kayak salah dalam menggunakan sosial media. Dan terlalu kecanduan juga, terlalu sering menggunakan main game kan. Apalagi kan sekarang jangan ya anak-anaknya, bahkan orang tuanya pun sekalian pun ikut. Iya betul. Iya, jadi anak-anaknya juga jadi ngikut-ngikutan ya, karena contoh dari orang tuanya tersebut. Nah ya, buat orang tua juga harus bijak lah dalam menggunakan sosial media, karena orang tua itu sangat penting, karena orang tua itu sebagai contoh lah buat anak-anaknya. Oke, terima kasih ya Kak Intan. Iya, sama-sama. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.